Ya. Nunggu Bu Solbiah bagi linknya Bu Solbiah, tolong. Terusin Bu Mbak Bia, kasusnya Bu Rosi. Mm, mm. Makasih Bu Billy, Bu Solbiah. Sama Pak Rendra kita. Saya dengan Pak Rendra. Izin Bu, saya lagi ini radang. Ya Pak Rendra, nanti Rosi aja yang baca, nggak apa-apa. Ya. Hmm. Udah mulai ya Bu Solbiah ya. Ini lembar data pasien. Kebetulan pasiennya adalah anak saya sendiri ya Bu, Bu Ica. Karena anak saya itu fisioterapi dengan tempuh perjalanan itu dengan naik motor lebih lama. Nama Nabila Satifah, umur 8 April 99, usia 29 tahun, 26 tahun, pekerjaannya yaitu fisioterapi. Itu anak berku satu ya saya periksa Bu. Nah, selanjutnya Bu Sobia. Nabila Sativa ini udah tanda tangan persetujuan. Nah, Nabila Sativa profesinya sebagai fisioterapi. Tensinya biasa untuk anak saya sudah sering ditensi kadang-kadang gitu ya Bu. 120/80. Uh, Respirasinya 11, suhu tubuhnya biasa 36, tinggi badan 160, berat badannya 58. Untuk riwayat alergi anak saya nggak ada ya Bu. Hmm, untuk alergi tidak ada. Dan diagnosis untuk dokternya, nah itu di kliniknya dia kena CTS atau carpal tunnel syndrome. Kenanya sudah lama, yaitu 2 tahun. Pada sepekan yang lalu lebih parah lagi karena sudah tidak bisa tremor, udah tidak bisa, maksudnya gerakan terbatas, nggak bisa nekuk, semutan benjalar sudah sampai ke lengan atas. Lebih parah sejak sepekan yang lalu, tangan tremor dan kebas sama kesemutan. Keluhannya, tambahannya nggak ada, usul bis aji. Nah, terus Bu, untuk sennya semangat, ekspresi umumnya biar normal, sinar mata normal, komplikasi wajah ya agak kemerahan ya Bu, soalnya ada suka susah tidur ya, pengaruh kemerahan. Untuk tubuh ramping, gerak badan, berdiri dengan kepala tegak, sikapnya posisi tegak, simetris mata, normal, hidung nol simetris, normal, kulitnya agak lembab, rambutnya hitam ikal, keringatnya suka berlebihan. Nah, untuk warna lidahnya, otot lidahnya merah, geraknya sih agak biasa ya Bu, sedikit getar sebenarnya, cuman untuk lidah, bentuk lidahnya itu sedikit gemuk. Ini lidahnya. Untuk warnanya selaputnya lidah putih tipis ya Bu, putih. Sedang lah ini ada tengah-tengahnya ada sedang, kelembapannya agak lembab, ada mengkilatnya. Letak kelainannya itu selaputnya sedang aja Bu. Untuk selaput sedangnya kondisi venanya normal. Hmm. Untuk suara normal, semua normal, batuk nggak ada, dahak nggak ada, cikukan nggak ada, bau mulut tidak ada, bau keringat enggak, tidak ada, reak tidak ada, air seni biasa, putih, tinja biasa, enggak dievakuasi, evaluasi ya Bu.
Untuk anamnesanya, anak saya itu suka sakit lambung dan suka minum obat Sanmol, Bu, untuk tremornya itu, untuk CTS-nya. Pekerjaannya itu terapis fisioterapi di klinik holistik. Suka olahraga yang berlebihan, Bu. Olahraganya berlebihan seperti ngangkat beban di atas 5 kilo, naik atas pintu dengan diri, naik ke atas seperti itu. Istirahatnya kadang-kadang jam 10, kadang jam 11, jam 12 sebenarnya. Bangunnya jam 5. Pola hidupnya seperti itu. Untuk emosi, fungsi mata normal, telinga normal, hidung normal, mulut normal, kulit biasa lembab. Untuk nafsu makannya baik, jenis frekuensi makan dijaga ya 2 kali 1, lagi melakukan diet juga sih Bu. Jenis makanannya nasi, sayur, buah. Porsinya sedang dan dia lebih senang asin. Cemilan jarang. Untuk minum dia lebih cenderung lebih banyak air putih, kadang hangat, kadang biasa panas. Untuk BAB-nya frekuensinya 1 kali, eh, tidak ada konstipasi, bentuknya normal dan mengejan dikit, untuk mengejan sedikit, sedang kadang-kadang enggak gitu. Untuk buang air kecilnya 4 kali sehari, jumlah banyak. Karena dari minum warnanya putih, BAK kencing dalam 1 kali. Untuk headnya sirkulasi normal 7 hari, frekuensinya teratur, nyerinya ada, kadang tidak sedikit. Mensnya merah. Eh, Untuk keputihan sedikit, warna kuning, sedang normal ya. Warna kuning, tidak ada bau, rasa gatal tidak ada. Udah langsung Bu, biar. Jadi hatinya itu di organ hati, sindrom patologi organ cangkungnya, tidak ada gangguan menstruasi, tidak pusing, mata normal, tidak nyeri di hipokondrium kanan. Kalau jantungnya tidak ada palpitasi, perikardium tidak ada palpitasi, limpanya kadang lelah, baal, tamak kesal, semutan, nafsu makan normal, tidak mual, eh, parunya tidak batuk ya, sama tidak ada sesak atau tidak ada gatal-gatal atau alergi. Untuk ginjal tidak ada pendengaran, tidak ada gangguan BAK malam hari karena sehari sekali kencingnya, tidak nyeri pinggang atau lutut. Usus kecilnya tidak ada suara bising di usus ya Bu. Ini tidak ada kekuningan juga, tidak ada kolesterol. Sancaunya, nyerinya tidak ada nyeri epikasidium atau sariawan atau napas bau. Di lambung tidak ada mual, usus besar, dia tidak diare, atau spesies 2 hari sekali BAB-nya nih. Kantong kemihnya tidak beser atau ngompol. Hmm, Itunya, kedalaman itunya untuk palpitasi nadi yang ada, yang lemah itu hanya di organ ginjal kanan, lemahnya. Kiri juga ada Bu. Tangan sebenarnya ada ya, kiri nggak ditulis ya, lupa. Ya. Oke. Tangan medial kaku, tidak bisa nekuk, pergerakannya udah terbatas karena sudah tidak bisa ke atas, ke ada ke bawah, ke atas karena jadi kaku dan sensasinya nyeri, tidak bisa tidur, baal kebas dan frekuensi skala nyerinya sampai 8. Tegangan ototnya ada di area medial bagian flexor, ada bengkak dan tidak bisa berputar, tidak berputar pergelangan tangannya. Hmm. Untuk saya palpasi untuk ke lokalnya sebenarnya udah udah tidak bisa ya, udah nyeri banget. LU untuk Yuannya kita ambil, LU-nya pun nyeri banget, HT nyeri, PC nyeri, LI dan SI4-nya pun nyeri banget. Kita di titik ST4-nya pun di lambungnya, di muka agak nyeri dia, sama kantong 4 GB 40-nya Bu.
Jadi titik lokal langsung. Yaitu seorang wanita 26 tahun datang dengan keluhan tangan kesemutan, tidak bisa nekuk atau rotasi, serta bengkak area media tangan bagian flexor. Karena untuk penyakit menurutnya itu karena sindrom defisiensi limpa lambung, organ sistem disorder. Terapi fisiknya saya memperkuat organ limpa, lambung, berkuat lambung, limpa juga, membuang kelembapan. Yang di titik saya ambil HT 7, PC 7, SP 3, ST 36, LU 9, Sancau 4 tengah. Lalu Sancau 4 saya sedasi, untuk LU-nya saya tonifikasi, untuk lambungnya saya kuatkan sama SP 3, untuk PC saya sedasi, untuk HT 7 saya sedasi. SI 4 itonik, LR3 disedasi. Alasannya pemilihan itu HT7 untuk mengurangi nyeri sendi, eh, tangan mati rasa sejarak ulnaris, SP3 titik su limpa, tonik ci limpa, LR3 Tai Chong, upaya untuk menenangkan hati, PC7 untuk mengurangi nyeri neuralgia interkostal karena penyempitan saraf. ST4-nya yang Ci untuk mengurangi nyeri pergelangan tangan, SI4 Wangku untuk meredakan kekuatan nyeri sendi, ST36 Susanli itu menguatkan Ci lambung, LU9 Taiyun untuk menguatkan Ci paru-paru atau titik yuan dari paru-paru. Saya melakukan akupuntur itu dengan secara manual, dengan di bawah 10 menit, ada yang di atas 15 menit untuk sedasi dan tonifikasi. Frekuensinya kita terapinya kemarin hampir seminggu 3 kali. Alhamdulillah agak berkurang, sudah bisa bawa motor. Saya suruh bilang anak saya olahraga dikurangin, mengangkat berat sama stres karena bawa kendaraan macet dan suka tidur malam. Udah, alhamdulillah. Gimana Bu Ica? Udah di Pak Rendra nggak apa-apa, lagi nggak enak badan, sakit. Ini semua kasus saya ini kasus CTS sama Velpasi itu sendiri Bu. Penelitian buat diri sendiri. Biar Oke. ada dapat tambahan dari Bu Ica, apa yang harus ditambah nih untuk CTS sama Belpasi, saya sekarang lagi kedut-kedutan mata saya. Makasih Bu Ica. Oke, oke. Terima kasih Bu Rosi presentasinya. Kita lanjut ke presentasi kasus yang kedua dulu ya. Nanti biar sekalian ya tanya jawab atau diskusinya di akhir. Ya siap Bu Ica, makasih. Iya. Bisa bisa besarin lagi apa enggak ya itu? Hmm. Oh ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Ica, selamat siang teman-teman semua. Saya akan berusaha untuk presentasikan kasus eh, kasus yang kami punya, yaitu untuk kasus kedua untuk lembar pasien. Eh, Pada saat ini saya akan membawakan untuk kasus di kebas Baal di mandibula kanan. Pasien saya datang pada tanggal 26 September 2025. Ini dia datang pertama kali.
di usia seorang perempuan di usia 32 tahun. Tolong turun lagi yang ya di usia 32 tahun, alamatnya Dono Semarang, Demak, terus pekerjaannya sebagai seorang karyawati bengkel. Dia sudah menikah dalam status pernikahannya. Lanjut, Mbak. Lanjut aja ini untuk persetujuan terapi. Ya, dia datang masih dalam kondisinya dia kompos mentis. Dia tekanan darahnya normal 110/75. Terus frekuensi nadi dianya itu 80 ya Bu. Jadi saya kemarin itu ini tidak saya isi ya, sekitar 5 kali dia, 5 kali dalam satu respirasi itu. Terus tinggi badannya dia 157, beratnya 49, jadi dia kelihatan lebih agak-agak kurusan ya, tidak bersih banget, dia tidak punya alergi, dia tidak punya alergi. Lanjut. Dia datang dengan keluhan utama kebas baal di area mandibula kanan. Terus riwayatnya itu karena eh, setelah menjalani operasi cabut gigi gigi terakhir itu ya, gigi bungsunya dia sekitar 6 bulan. Jadi setelah pencabutan itu dia merasa kebas dan tidak nyaman hingga saat ini. Badannya gampang lelah, kecapean, terus gampang masuk angin, kondisi tertentu kadang-kadang beliau dia pernah pernah pingsan juga. Terus keluhan tambahan tuh pernah punya miom yang sudah dioperasi. Terus ada penyempitan di servikal 3 sampai 3 dan 4 membuat kaku leher dan sakit kepala. Terus eh, riwayat keluhannya itu nyiumnya sebesar 2 cm, dioperasi di tahun 2024. Oke, lanjut. Datanya sennya dia kurang semangat ya karena dia merasa masih muda tapi kok gampang sakit, banyak bermasalah, kok kebas, kok sudah operasi dan operasi lagi. Jadi dia tuh rasanya kok setengah putus asa. Terus jadi tapi kalau lihat umumnya, secara umumnya dia dia ya agak-agak murung sedih gitu. Terus sinar matanya baik, masih bagus. Terus kompleksi wajahnya itu cenderung agak pucat ya. Dia tidak tidak sesegar segar banget tuh tidak, dia agak pucat. Terus bentuk tubuhnya kan kurang cenderung kurus. Gerak-geriknya masih baik, masih standar, tidak ada hambatan. Terus sikap posisi tubuhnya standar, tidak bongkok karena juga masih muda. Terus bagian tubuh fungsi mata simetris, tidak berkacamata. Terus hidung tidak ada pilek, tidak batuk. Terus telinganya simetris, tidak ada sekret, tidak ada tinnitus, tidak ada. Terus mulut dan bibirnya kering, ada gusi di kanan juga, tapi cenderungnya gusi atas, ya sekitar gigi apa ya, gigi taring sama gigi susu depan itu, gigi depan itu keluar darah, ada berkeluar keluar darah, terus sedikit pucat juga, kulitnya kuning sehat, ya ada kelembapan juga. Terus rambutnya hitam, tebal, tidak ada ketombe, baiklah kelembapannya juga. Keringatnya dia tidak berkeringat. Dia terus inspeksi lidahnya, warna lidahnya merah muda tapi lebih lebih agak pucat sedikit ya. Dia merah muda ini cenderung tidak putih banget. Ini fotonya sepertinya putih banget tapi dia agak, ya karena pengaruh kameranya itu jadi
Ya memang pucat tapi tidak sepucat ini. Terus gerak lidahnya normal, tidak bergetar. Bentuknya eh, sedikit ada tapak gigi, terus area kiri dada kirinya ya, dari dada kirinya kelembapannya cukup. Terus selaput lidahnya agak putih di bagian tengah ya, jadi berarti daerah limpa lambung ya. Terus ketebalannya tipis, kelembapannya normal, terus letak kelainannya sedikit ada fisur di area lambung dan paru. Jadi ada fisur tapi ya tidak terlalu dalam lah, tapi ada. Terus eh, bawah lidahnya kebetulan waktu itu saya tidak memeriksa eh, venanya. Lanjut, apa pendengarannya semuanya baik ya. Terus jadi tidak ada bunyi-bunyi aneh, penciuman pun sama. Lanjut, riwayat penyakit dahulu, yaitu dia pernah punya miom yang tadi dan dan ada masalah pertumbuhan gigi bungsunya sehingga 2 kali sudah pernah operasi. Jadi yang kemarin yang bermasalah karena mengakibatkan bal itu sudah operasi pencabutan gigi bungsu yang kedua. Jadi setiap kali gigi bungsunya dia tumbuh itu tidak tumbuh lurus naik ke atas, malah miring ke samping lah apalah. Jadi sehingga harus melakukan operasi. Terus riwayat penyakit keluarga, ibunya ya punya penyakit lambung dan vertigo. Kalau bapaknya punya sumbatan jantung, pernah terjadi sumbatan jantung sekali. Terus untuk eh, saat ini dia masih mengkonsumsi obat dari kontrol dokter yang karena kasus ini. Mbak Al ini diberikan obat vitamin B12, B1, vitamin C, dan vitamin D, dan masih diminum. Pola hidupnya dia seorang karyawati dengan jam kerja yang normal 8 jam ke hari, 5 hari kerja, namun malam kadang-kadang dia masih ngelesin anak sekolah, jadi ada tambahan kerja. Terus aktivitasnya untuk berolahraga tidak banyak beraktivitas, dia tidak berolahraga, istirahat dan tidur dia cukup normal sehari itu tidurnya 6 jam sehari, namun dia sulit memulai tidur. Kadang-kadang kalau malam kaget dihantui kecemasan atau ketakutan akan sulit melanjutkan tidurnya. Terus fungsi panca inderanya semua baik kecuali mulutnya itu ya kurang enak karena ada faktor kebas itu. Jadi dia kadang makan malas lah, kurang nyaman itu. Terus berikutnya dia nafsu makannya dia ya karena mungkin karena efek itu ya nafsu makannya tidak terlalu bagus. Namun dia tetap makan sehari 3 kali. Terus jenis makanannya eh, standar saja biasa ada ya. Ya pola makannya orang sehari-hari standar, namun dia lebih cenderung ke makanan yang agak hangat atau panas. Terus porsi makannya dia sedikit, kecenderungan rasanya dia standar juga, dia tidak tidak ada yang manis banget atau asin banget, dia sedang-sedang saja. Terus dia tidak suka cemilan. Kalau pola minumnya dia minum sehari kurang lebih 4 gelas. 4 gelas, minumnya air mineral tawar, suhunya suhu normal cenderung hangat. Terus pola BAB-nya dia setiap hari BAB, BAB-nya normal, tidak berdarah. Bentuknya kalau orang-orang kita tanya orang pasien, dia kan tidak terlalu paham, jadi biasa saja standar ya kayak gitu kan jawabnya seperti itu ya. Jadi ya saya tetap memasukkan kayak standar gitu. Terus dia tidak mengejan. BAK-nya dia, frekuensi BAK-nya sehari 4 kali, tidak ada darah, dia juga BAK jumlah normal, tidak sedikit, tidak banyak banget,
terus warnanya jernih, tidak ada kepekatan, tidak ada BAK di malam hari. Terus uh, kesehatan reproduksinya dia pernah hamil sekali dan melahirkan sekali. Terus menstruasi, dia punya sejarah sebelumnya dia menstruasinya kadang datang terlambat, tapi Pak akhir-akhir ini dia menstruasinya katanya sudah datang setiap bulan. Jadi dulunya pernah misalnya 2 bulan, kadang tiap bulan, kadang 2 bulan sekali. Jadi tidak tentu yang dulunya, tapi saat ini dia sudah datang tiap bulannya. Namun dia menstruasinya hanya 3 hari dalam sebulan. Frekuensinya dia sekarang sudah teratur, tidak ada nyeri di saat menstruasi atau sebelumnya. Warna mensnya dia bilangnya merah, cenderung coklat. Berarti saya pikir itu karena dia mensnya sangat sedikit, sebenarnya merahnya merah pucat, jadinya dia arahnya ke coklat. Terus volume darahnya pun sedikit, terus bekuan atau gumpalannya tidak ada. Kalau untuk masalah keputihan dia tidak ada, jadi tidak ada keputihan. Lanjut. Dia hubungan seksualnya tuh seminggu 2 kali hubungan seksual. Terus Mbak, terus ini tidak tidak perlu diisi. Kita masuk ke organ cangkungnya ya. Dia organ hatinya kadang nyeri kepala, terus mata sakit, kemeng atau lelah gitu ya. Terus kalau di jantungnya susah memulai tidur ya, terus gampang cemas lah dia. Terus perikat pun sama kan, eh, gampang cemas. Kalau limpa dia mudah lelah, capek. Paru tidak ada batu, tidak ada sesak. Ginjalnya tidak tinnitus, tidak nyeri pinggang, persendian pun tidak ada, tidak ada gangguan seksual dan eneresis. Terus kandung empedunya, mulut tidak ada pahit, tidak ada nyeri hipokondrium atau kekakuan atau lelah. Apa tidak ada nyeri hipokondrium, cuman ada lelah di mata, kekakuan mata ya. Terus usus kecil tidak sulit BAK. Sebentar, Mbak. Usus kecilnya dia tidak sulit BAK, tidak panas, tidak retne, tidak tidak ada darah juga lah, hematuria tidak ada. Terus sanjalnya juga tidak edema. Lambung, eh, nafsu makan sedikit atau berkurang, terus tidak mual, tidak hijau. Usus besarnya, eh, ya konstipasinya tidak terlalu juga, cuman kadang-kadang saja. Terus tidak panas, tidak berborikmus, tidak. Terus kandung kemihnya tidak bermasalah. Lanjut. Ya, untuk palpasi nadinya, kedalamannya dalam. Terus kecepatannya dia lambat. Kekuatannya juga lemah secara umum. Kalau secara khusus, nadi sun kirinya lemah, kuan kirinya tegang, kirinya halus. Kalau nadi kanannya junnya lemah, agak yang kuannya agak bertenaga dan yang nya halus. Terus ada palpasi lokalnya, ada saya telapak kakinya dia dingin. Terus pergerakan romnya itu masih normal semua. Untuk masalah di baal pun ya normal, hanya tidak nyaman saja. Tapi kalau untuk mengunyah, membuka mulut dan lain masih masih normal, dia tidak bermasalah. Terus ya sensasinya itu ya sensasi kepas atau baal. Yo sensasi nyeri kepas itu ya kalau di kategori angka 9 pada saat datang. Ketegangan otot
terjadi ada ketegangan otot di leher karena pengaruh dari servikal, ada penyempitan di servikal 3 sama 4 itu. Terus kalau pembekakan, sedikit pembekakan area bibir kanan bawah, sedikit tidak banyak. Terus kelainan fungsinya tidak nyaman saat mengunyah. Jadi tidak nyaman saja. Terus palpasi titik khusus, kita masuk ke titik khusus di paru semuanya tidak ada. Lanjut, Mbak. Nah, ada palpasi di titik jantung yaitu di BL, itu ada nyeri enak ya, BL15 ya itu ya di sinsunya. Terus di limpanya di BL20 ada juga nyeri enak ditekan. Terus kalau di hatinya di kansunya juga ada nyeri enak. Terus lambungnya di apa namanya, Weicongnya itu juga sedikit sedikit agak keras ya di titik di ujungnya. Maaf, yang di apa namanya di hatinya di lever tiganya itu ada sakit ya di taicungnya. Terus di lambungnya di cusaninya juga kalau ditekan rasa kemeng. Nah, itu jadi yang di masalah ya yang apa yang ada pengaruh di organ-organ yang musuh dan eh, apa namanya UN itu di masalah di jantung, limpa, lever dan lambung. Oke, terus ya kesimpulan pemeriksaan yaitu diagnosa asal akupunturnya seorang perempuan usia 32 tahun datang dengan keluhan baal area mandibula kanan kurang lebih 6 bulan setelah operasi cabut gigi bungsunya. Didiagnosa secara TCM, wanita ini atau ibu ini mengalami defisiensi dan darah karena banyak efek dari setelah operasi dan banyak banyak berpikir dan ya itu berpikir dan sehabis operasi. Terus IC-nya ini, Bu, ini saya masih agak bingung ambil di nomor apa IC di 11-nya, mungkin nanti Minhon koreksi karena ini saya menganggap kalau apa sindromnya defisiensi G secara umum dan defisiensi darah. Jadi saya ambilnya kok dua dua anu ya Bu ya, yaitu apa SE90 dan itu saya masih perlu arahan Bu. Mohon anu. Jadi seperti yang saya tulis ini mungkin ada kesalahan. Lanjut. Oh, terapi akupunturnya yaitu tonik G dan tonik darah, tonik blood. Terus pemilihan titiknya saya ngambilnya Jihai, Chongwan, Susanli, Sanjiao, eh, Taipai, eh, Keksu, Gansu, Iksu. Lanjut, apalagi itu Mbak? Lanjut Mbak. Habis pisu aku ngambil apa lagi kemarin? Oh ya, habis pisu. Oh ya, terus saya ambil yang untuk daerah dengan lokalnya itu untuk yang titik-titik tadi itu untuk semuanya saya saya tonik ya. Cuman yang congwannya yang saya sedasi karena di sana ada titik apa ada sedikit keras. Terus titik lokalnya untuk daerah uh, Baal itu saya ngambilnya Tikcang uh, apa Taeying ST4 ST4 maaf ST4 ST5 ST6 sama titik ase di bawah bibirnya itu saya ngambil di situ. Terus
alasan pemilihan titiknya, saya menaikkan gizi dan menambahkan darah ya titik-titik yang tadi saya sebutkan yang di urutan paling atas sampai ke tisu itu untuk uh, gizi dan darah. Terus saya untuk menghilangkan rasa baal itu saya ambil di apa namanya ST4, ST5 itu yang tadi Ticang dan lainnya sampai Ciace dan TCA. Terus eh, ada ada palpasi, ada otot yang tegang kaku di CV12 itu sehingga saya ngambil uh, congwan itu dengan cara disedasi karena ada otot yang mengeras di situ. Terus rangsangannya saya memakai rangsangan manual. Frekuensi terapinya saya pakai 10 menit. Anjuran yang saya anjurkan yaitu lebih banyak saran dan anjuran yaitu cukup cukup beristirahat, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin setelah dan manajemen emosinya. Jadi jangan terlalu dipikirkan hal yang tidak terlalu baik dan jangan jangan baperan gitu. Itu nasihat yang saya yang saya berikan. Kalau untuk makan pak yang hangat dia memang sudah pola makannya seperti itu. Uh, Demikian presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Ica. Mohon saran bagi saya Baik, dan terima kasih teman. presentasinya Bu Jakoba, Bu Rosi. Monggo rekan-rekan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian bisa open diskusi sekarang ya. Dari presentasinya Bu Rosi dengan kasus CTS dan presentasinya Bu Jakoba dengan kasus kebas di Mandibula ya. Betul tadi ya Bu Jakoba. Monggo, ada yang mau bertanya atau diskusi? Saya mau bertanya ke Bu Jakoba dulu, Bu. Monggo Bu Wardah boleh. Iya, Bu Jakoba itu tadi kan ada masalah di eh, ini ya jantung ya kayak apa kesulitan memulai tidur, terus apa kalau terbangun tuh apa tadi ya? Itu apa nggak perlu diambil titik untuk itu, untuk menenangkan jantungnya, mungkin eh Sunmen atau apa itu ya. Terus yang kedua itu ini kan pasiennya defisiensi ya. Terus saya lihat titik yang diambil ya lumayan banyak. Itu apakah tidak semakin lemas? Mungkin barangkali untuk terapi di pertama itu mungkin dibatasi berapa dulu, mungkin yang kedua 2 hari atau 3 hari berikutnya baru dianukan yang lain, titik-titik yang lain. Udah itu dulu. Terima kasih. Maaf saya lupa maaf saya lupa menyalakan. Ya, saya tidak mengambil untuk titik sennya itu karena saya berpikir dia tuh bukan karena masalah utamanya karena di sen. Dia masalah utamanya itu di kekurangan darah sehingga karena kekurangan darah menyebabkan memulai tidurnya itu susah. Kalau untuk dia hanya manajemen emosinya. Kalau kalau kita berpikir ke kebanyakan titik dengan caranya yang Bu Wardah bilang, kalau saya menambahkan lagi, misalnya saya ngambil Senmen, Paiwei, terus saya ngambil Anmien, saya ngambil Yintang, apa enggak semakin banyak? Itu pikiran saya saat itu, sehingga saya ngambil yang untuk menaikkan darah dulu. Dan setelah efek dari saya sementara tusuk itu langsung oh tambah mungkin saya lupa satu ya di situ ya hekku saya ngambil karena untuk
Meridian ke Yangming juga. Itu saat itu juga darahnya yang lagi keluar darah di gusi itu langsung berhenti. Dia berhenti keluar darah saat itu juga, jadi belum selesai untuk terapi. Terus dan setelah itu 1 minggu kemudian dia datang, coba kita lihat foto, dia sudah lebih segar, fotonya yang di foto lidah, mohon maaf, coba disorot ke foto lidah. Lah, ini foto lidah ini foto lidah dia setelah setelah 1 minggu kemudian dia datang untuk melakukan terapi. Jadi sudah merah muda, dianya sudah ketawa, dianya sudah tidak kayak saat dia datang dan kondisi lidahnya sudah sehat. Jadi saya hanya bilang tetap manajemen emosi. Hanya itu. Terus tapi waktu itu dia jadi kebasnya itu sampai sampai ke dagu sini sampai ke sini kebasnya itu sudah hilang waktu dia datang ini kebasnya sudah hilang semua cuman hanya daerah dekat bibir itu yang sangat sulit. Jadi yang daerah pinggir ini aja aja. Tapi kalau yang daerah sini semua sudah hilang dia bilang gitu. Mohon arahannya Bu Ica atau Bu Warda udah masih kurang apa kurang puas atau bagaimana Bu Warda mungkin kita bisa saling mengisi. Sudah cukup, nggak apa-apa. Apalagi kan sudah ada hasilnya. Eh, Mohon arahannya Bu Ica. Monggo bisa dilanjutkan yang lainnya dulu. Kan ada dua presentan, Bu Jakoba atau Bu Rosi. Monggo bisa open diskusi dulu. Untuk yang Bu Rosi itu tadi ada kesalahan ketik di alasan pemilihan titik. ST4 itu mestinya SJ4 itu, tapi di atasnya sudah ada tuh, benar di. Iya, harus sanca Saya 4. tadi saya bingung Iya, loh kok SC4 ini apa hubungannya iya, sama SC4, tapi saya iya, lihat atasnya itu sudah benar salah ini salah SC4. tulis. Heeh, Mm-mm. maaf. Terus itu sindromnya itu bener anu ya Bu Rasi ya, cilimpa lambung defisiensi ya. Hmm, Iya, itu TTS dietnya CTS itu olahraganya ekstra. termasuk Heeh. Tapi ini. kalau di lidah sih kayak hiperaktif yang ya merahnya pinggirannya merah. Buat ke lidahnya. Semoga sinyalku aman. Gak ada ICD-nya belum disertakan Bu Rasi. Oh iya iya. Saya Kalau di saya lidahnya. nggak gitu ngerti sih masalah ini apa ya, sindrom kodenya dan ini apa menurut ICD. Cuman saya agak wah CTS itu ternyata ya masuk secara global di defisiensi cilimpa lambung ya, ndak ada Iya. ndak Mm-mm. ada sindromnya tersendiri, ndak ada istilahnya tersendiri ya di ICD-11 ya. Iya. Atau mungkin ini apa penggolongan sindromnya itu. Iya. Ini kalau di ICD-nya organ sistem disorder itu. Defisiensi limpa lambung. Sebenarnya sih dia ada lambung, cuman pas lagi tremor sama lagi dahsyatnya itu bukan dari lambungnya. Qadarullah ya dari aktivitas anak saya sering pakai motor yang remnya suka ngerem, macet selama setiap perjalanan rumah. Terus dia tuh olahraganya kan ikut gym adirai jadinya lebih kenceng aktivitasnya juga di rumah olahraga lagi habis pulang kerja habis makannya cuman nggak banyak kayak itu jadinya aku hanya diagnosanya ya mungkin dari karena dia asupannya dia punya lambung energi, pola makannya salah diet salah terus suka beban yang di olahraganya sama aktivitas sehari-harinya bawa motor
Jadi bikin terjadilah pembengkakan. Nah, itu karena bengkak itu kan edema dari kelemahan limpa. Kalau saya Apa mungkin gimana Bu? tidak ada semacam apa stagnasi di situ sehingga eh, Ada stuck juga kan ada ngaruh dari angin juga karena kan lidahnya mengkilat itu kan dari angin ngaruh karena kan terpapar dari kantor AC bisa juga terus tambahannya ya sama bawa motor sendiri angin nggak pakai jadi jaketan di itu rumah mungkin kamarnya AC. masuk di prinsip terapinya Bu Rosi. Ya Iya meskipun itu mungkin iya mungkin ya buang eh, angin ya benar mungkin iya benar Bu Arda diatur prinsip masuk prinsip terapi ha. nya Nanti barangkali biar diperbaikin nggak kebanyakan apa gimana. ya nanti insya Allah saya perbaikin. Terima kasih masukannya Bu Arda. Mungkin Satu kalau ada lagi. stagnasi mungkin juga bisa ditambah LI4 ya. Itu liver Iya, ligament. heeh. Nggak tahu L4 tapi ada, gimana mungkin menurut L4 rekan-rekan atau L4 ada sih. yang Cuma saya nggak nulis bilateral itunya, nggak nulis tengah-tengahnya kanan kiri. Itu. Saya 4. Harusnya ada L4 sih. Sang Hegu. Ya nanti dimasukin. Makasih Bu Arda masukannya ya. Insya Allah sama-sama diperbaiki. teman-teman yang lain. Insya Allah diperbaiki. Nah, ya. Monggo, rekan-rekan yang lainnya. Tadi Bu Arda sudah berdiskusi dengan Bu Jagoba dan Bu Rosi. Ditunggu yang lainnya. Ya, masukannya teman-teman biar bisa lebih ini lagi. Itu soal dia masuk. Monggo. Ini kalau nggak ada yang diskusi ini, saya curiganya nggak pada memperhatikan ini ketika rekan-rekannya presentasi kasus. Bu Ica masukannya Bu Ica. Kasus Rossi, tolong. Kalau masukan nanti dulu, Bu Rosi. Ini kita diskusi Oh, dulu aja. Heeh. iya, 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 iya Bu Ica. Heeh. Karena kalau langsung masukkan nanti yang lainnya nggak pada diskusi. Jadi saya kan tidak tahu untuk perkembangan kasus dan apa namanya ketajaman analisa Bapak Ibu yang lainnya bagaimana. Apakah ketika rekannya sedang presentasi kasus ada yang memperhatikan atau tidak kan jadi nggak tahu kalau nggak ada diskusi. Kita diskusi dulu, baru nanti kalau dirasa cukup diskusinya, baru kita ada masukan-masukan. Kan gitu ya? Siap Bu. Karena saya Bu, juga Bu tahu Rosi, Bu dan izin Bu tanya Bu. Oh Em, ya silakan Bu. Siapa Iya, nih Bu Elpiana ya? monggo. enggak saya. Iya. Mbak Dia. Untuk iya, eh Oh Bu Sofia biasanya ya. Maka. iya, untuk frekuensi terapi untuk kasus CTS ini biasanya itu dianggap apa ya berhasil gitu ya. Untuk nyerinya, untuk romnya itu apa balik lagi gitu normal. Itu berapa kali terapi Bu? Eh, Dan ini nggak perlu kemarin sih kayak penambahan ini ya Bu, apa namanya kayak elektrik atau PDP gitu. oh kodarulahnya kemarin itu manual aja sih Mbak Sofia. eh Frekuensinya itu lebih lama. Cuman alhamdulillah maksudnya kesemutannya agak berkurang. Tapi dengan seminggu itu hampir 2 hari 2 kali sehari 2 hari sekali saya tusuk 2 hari sekali tusuk gitu. Jadi seminggu itu 3 kadang-kadang pas seminggu libur tusuk lagi gitu. Sekarang sudah bisa bawa motor. Tadinya mas 2 hari izin karena tangan tidak bisa ditekuk bawa motor sendiri. Tapi masih sekarang masih nyeri sih dipakai drenuding ya daerah area LU 6 ya LU 6 sama itu South Sanli LI 10 itu tambah drenuding sama dokternya sih. LU Kalau 10 ya saya tadi hanya ya. ambil ya tutupin aja. Hah? Ya LU 10 ya tadi ya Bu Rosi ya ngambilnya.
Itu di Drainering LE 10. Sausanli ya. Sausanli sama LU6. Berarti kan ini kan Tambahannya itu rangsangannya manual ya, Bu Rosi ya. manual. Iya, berarti Kalau itu untuk kayak L yang naik yang turun gitu ya, si iya, jarum kan reneging itu. terus kalau saya mainnya sih kocokan ya, Oh, gitu. distimulasi kayak gitu, dirangsang secara alami ciknya. Oke, Bu Rosi. Makasih, Bu Rosi. Makasih ya Bu Sylvia, sama-sama. Iya. Monggo yang lain. Bu Cakoba sama Bu Rosi mempersiapkan presentasi ini juga ada effortnya, ada usahanya loh Bapak Ibu. Jadi tolong kalau ada rekan yang sedang presentasi kasus tuh diperhatikan, diberikan input, masukan, pertanyaan gitu ya. Monggo yang lainnya. Mungkin ada sedikit masukan ya Bu, teman-teman. Sebenarnya CTS itu tuh lebih ke, kalau saya nerapinya lebih ke PC6 sama HT7, PC7 yang lebih banget. Jadi dia yang untuk apa? Kalau anak saya itu jaringannya ototnya menebal, jadinya ototnya menebal. Jadi intensnya kesemutannya terlalu apa? Sering-sering lebih sering lagi. Karena kata dokternya yang di klinik di ini dianalisa, jadi ototnya itu sudah tebal. Itu gimana ya Bu Ica, itu kok di CTS itu ada penebalan otot gitu. Ototnya bisa tebal jadi mempersempit ruang gitu ya Bu Ica. Oke. Monggo yang lain dulu ada yang mau jawab tidak? Ya teman-teman, ini aku juga Nah, bingung. Kasihan ya, anak saya udah 2 tahun. Sampai saya nanya sama sinsek saya bisa sembuh nggak? Kasihan. Udah 2 tahun kena CTS ada yang semenjak pernah kena kerja di CTS enggak? jarak Atau jauh. ada yang pernah dapat pasien CTS enggak, Bapak Ibu? Saya Kalau pernah. saya CTS tanpa jarum, saya teknik pijit itu langsung selesai kok, Bu. Nah, mungkin boleh di-sharingkan, Bu Jakoba. Iya. Kalau saya nggak berani karena bengkak kan. Bengkak sama itu nggak, saya nggak ada berani, nggak boleh pemijat karena ada peradangan, ada pembengkakan di antara tangan ulnarisnya itu kan yang pergelangannya saraf. Ada teknik yang kita ambil, kita jangan langsung ke titik lokal kalau teknik pijitnya. Kita kita cari yang ada apa namanya bermasalah, apa orang bilang ada apa gumpalan atau apa di daerah siku. Kita kita beresin di daerah-daerah siku situ dulu, terus baru maju sampai ke daerah lokal. Terus di daerah lokal pun kita ngambilnya di daerah daerah sini-sininya diambil lah. Di daerah Laukong ini diurai. Itu tuh biasanya tuh daerah Laukong itu diurai itu orangnya mesti kesakitan. Tapi kalau kita sudah urai dari daerah siku sini dan lain-lain itu anu biasanya kesininya dia bengkaknya udah turun, dia udah enakan, kita maju terus baru terakhir di pergelangannya.
dengan ada teknik tarik dan teknik urai. Itu pasti satu kali lepas sembuh. Jarang enggak. Biar yang sudah 3 tahun juga itu yang pakai teknik teknik pijit ya. Kalau teknik Iya. jarum ya itu orang kalau mau sakit kadang dia enggak mau kita ngambil laukong. Ya Iya, kembalinya itu sakit. ya kita kembalinya ke taling nekuan aja. Terus dia arahnya kemana kita cari yang arahnya itu yang dicari. Kalau saya biasanya lebih anu kita kalau apalagi yang udah lama kita ambil aja urai dari daerah sikunya kita cari yang terkerinya kita lepas 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 nanti kita pas sampai di posisi tengahnya itu sudah rilis. Itu saja yang saya kalau Kasih Robi. CTS saya ya. Iya, insya Allah cobain nanti. Ya. Insya Allah dicoba. Terima kasih Bu Robi masukannya. Oke, terima kasih Bu Jakoba, Bu Rosi. Ini tadi saya lihat belum ada yang bahas kasusnya Bu Jakoba nih, rekan-rekan yang lainnya. Baru ada yang bahas kasusnya Bu Rosi nih. Monggo ada yang mau bahas kasusnya Bu Jakoba? Baru Bu Wardah aja tadi ya. Bertanya masalah titik apa namanya penusukannya langsung semuanya atau enggak gitu ya. Sama bahas perubahan dari si lidahnya. Monggo selain Bu Wardah ada? Hmm. Boleh nanya Bu Kobi, kan tadi ada yang di lidahnya ya, apa? Gusi berdarah ya? Gusi Ya, berdarah. Ah, ah. Kalau gusi berdarah berarti kan kalau yang tahu saya gusi itu lambung di panas ya. Ah, mm-mm. Suaranya kok dari putus-putus ya. ya, kalau gusi berdarah itu biasanya kan dari lambung panas, limpa. Aduh. Nah, kalau gusi berdarah, dia Putus-putus Bu Rosi mungkin bisa diulangi. oh, Halo, ini putus-putusnya di saya aja atau di Bu Jakoba juga ya? organ Saya lambung juga itu lambung putus-putus, panas enggak kan. Saya juga enggak Kalau Bu. kedengaran. Iya, putus-putus, Oh, Bu. dengeran ya, kalau harus di bawah ini, halo, hal- halo, halo, iya Bu dengeran Rosi nggak? putus diulangi ya. Iya, harusnya lagi di bawah soalnya. Ini maksudnya kalau gusi berdarah itu Suaranya ah, hilang lagi. seperti hilang-hilang sinyalnya Bu di bawah saya. Lalu saya ke depan deh lari ruang tengah. Ya, gusi berdarah itu biasanya menandakan contohnya gusi berdarah tapi sedikit pucat di mulut sama bibir ya, kering. Ya, Ah, bibir berarti kering, berarti ma- ini menandakan ciri khas defisiensi limpa karena limpa tidak bisa mempertahankan darah pada tempatnya ya. ya, Bisa ya. ya ini kan saya kan anunya diagnosanya defisiensi secara umum. Mm-mm. Dia Mm-mm. secara umum dia defisiensi uh, Mm-mm. darah sama defisiensi C. Mm-mm. Iya benar. Ya, berarti sedikit pucat, gusi berdarah, sedikit pucat, bibir kering, sedikit pucat, karena bibir kan ranahnya limpa. Berarti kalau di ini diambil gusinya dari organ limpanya ya Bu ya. Ada Ya, jadi tidak bisa mempertahankan darah pada tempat ornya ya, kalau limpa. ya, Bu Rosi Iya kembali ya Bu. ke Bu Rosi kembali ke titik palpasi yang saya pegang itu kan yang tadi Oh, yang mm, bermasalahnya kembalinya kan ke jantung, limpa,
Mm-mm. terus lever, itu kan yang ada agak nggak enak kan? Hmm. Ya, itu titik-titik palpasinya. Oh iya. Nah, itu Ada mudah lelah ya? jantung. Ya, Ada ya mudah dia lelah mudah juga. lelah. Ya, dia Iya, kadang Ci. kadang nggak apanya gampang capek, kadang pernah semaput gitu kan dia pada Iya. umumnya. Ah, jadi Mudah titik-titik lelah, palpasi tidak yang nafsu dipegang makan. pun, Ya, ya. ya, ya. Ya. Gimana Bu Ica, paparan Rosi yang masalah tentang gusi berdarah, lah kita menyambung ke organ limpa, benarkah? Makasih Bu Ica. Oke, tapi sebentar sebelum saya jawab, kayaknya tadi Bu Jakoba tuh juga ada menyampaikan sesuatu belum sampai selesai, udah kepotong duluan ya Bu Jakoba ya? Oh, Malah malah saya lupa, Bu. yang Tapi mana Bu Kobi? Bu Jakoba baru ngomong sampai titik yang kalau dipegang ada agak nggak enak, terus sudah keputus gitu. Oh iya, sinyal kali Bu Kobi, sinyal. Ya, saya maksudnya yang nggak enak kan masalah di Bu Rosi ngomongnya limpa kan itu kan yang saya pegang itu juga lambungnya juga Iya, sedikit agak sakit kan. Ya oh iya terus bener nyeri enak tuh apa nih limpa BL20. ya muknya terus muknya apa namanya muknya lever itu juga dipegang dia agak sakit gitu. BL18 kansu nyeri. Yang lambung sedikit keras maksudnya gimana Bu Kobi? Agak ininya tekan ditekan gitu loh ya. Begitu jadi begitu saya pegang di congwannya, di Heeh, otot di congwan congwannya itu keras. keras. Biasanya Oh kan iya. biasanya kan ya kayak anu tidak tidak empuk banget kan biasa standar lah. Kalau itu tuh kan Iya. keras banget, agak keras di Tegang ya, congwannya. agak tegang keras ya. Ya agak keras. Nah, Berarti ada stagnasi gitu ya, Bu Jakoba ya? iya Iya. iya. Ada stagnasi. Kemeng susamli. Oke, kenapa Bu Jakoba kok memutuskan diagnosa sindromnya defisiensi darah dan Ci? Kenapa nggak ada stagnasi misalnya atau apa gitu? Ya, ya karena kalau ada defisiensi darah dan dia mengakibatkan ada stagnasi, tapi mungkin dalam volumenya tidak besar, Bu. Karena tanda-tanda stagnasi lainnya pun tidak terlihat. Jadi saya uh, mengabaikan karena kalaupun dia ada stagnasi itu efek dari defisiensi itu, Bu. Oke, ini pasiennya masih cukup muda loh sebenarnya Bu Jakoba, Ya, 32 tahun ya ya, sebenarnya ya. ya 32 tahun sudah operasi 3 kali, operasi miom, operasi cabut gigi itu 2 kali. Yang ini yang kedua kali ini efeknya itu. Operasi miumnya berapa besar miumnya Bu Jakoba? 2,5 sentimeter. 2,5 senti. Ya, Oke. di tahun Menurut Bu Jak- 2024. Oh, oh baru aja juga berarti ya? Iya, dia 2024 operasi mio. Berarti selama 2024-2025 ini sudah 3 kali operasi. Eh ya, 2 operasi gigi, tapi gigi yang satu tuh kapan saya enggak lupa tanya, tapi operasi gigi ini yang kedua kali ini yang 6 bulan yang lalu itu operasi gigi yang kedua. Oke, Jadi di pertumbuhan operasinya karena giginya miring. impaksi ya. Ya, Oke. Kanan apa kiri Bu Jakoba yang kebas? kanan. Yang baru aja dioperasi berarti. Ya, Oke. Bu Ica, Iya itu boleh. kalau misalnya ditambahkan sindrom stagnasi cik itu gimana? Bisa nggak ya? Boleh-boleh aja. Hmm, jadi Boleh-boleh kan aja. nggak masalah ya misalnya ini yang kalau nama penyakit menurut ICD-11 itu ada beberapa sindrom gitu nggak apa-apa ya. Hmm, sebenarnya nanti kalau misalnya kita ngomonginnya secara ujian praktik ya Bapak Ibu, sindrom itu sebaiknya satu aja.
Kenapa? Karena kita fokus pada keluhan utama. Karena kalau kita pun fokus dengan keluhan-keluhan yang lainnya, ya betul ini sindromnya banyak sekali. Miyom tuh pasti nggak mungkin nggak stagnasi, pasti stagnasi. Miyom itu pasti awal akar masalahnya adalah stagnasi dulu gitu loh. Perkara nanti ada masalah lain di misalnya di ginjal, di darah, di chi, itu pasti juga mengikuti gitu. Tapi kan ini pasien ini meskipun dia usianya baru 32 tahun, dia gejalanya ataupun keluhannya sudah banyak sekali. Nah, tapi yang harus diambil adalah cukup satu sindrom saja yang mengarah pada si keluhan utamanya. Jadi mau misalnya dia punya diabetes, hipertensi, dia punya stroke gitu ya. Jangan deh kalau stroke. Dia punya diabetes, dia punya hipertensi, dia punya hipertiroid misalnya. Banyak sekali penyakitnya. Tapi ketika dia keluhan utamanya hanya kaku leher, ya sudah, kaku leher aja yang diambil. Kaku lehernya kenapa? Sejak berapa lama? Oh, sejak 1 hari yang lalu karena salah bantal. Ya sudah, pastilah masalahnya adalah stagnasi meridian yang ada di leher. Meridian mana? Oh, tergantung lehernya leher mana. Leher belakang ya pasti BL dan lain sebagainya. Jadi, sekalipun dia gejalanya banyak, Bapak Ibu ingat ketika kita ngomongin masalah nanti prosedur ujian praktik yang hanya diambil hanya satu sindrom yang mengarah pada keluhan utama saja. Tapi kan karena ini bukan ujian praktik ya, kita boleh kok diskusi sebanyak mungkin mengenai kasus pasien ini. Karena memang pasiennya Bu Jakoba ini kasusnya multi multi problem ya, gitu. That's why tadi saya tanya kepada Bu Jakoba, kenapa kok memutuskan defisiensi C dan darah, gitu. Apakah defisiensi C dan darah itu mengarah pada keluhan baalnya atau pada keluhan pasca operasi kehilangan banyak darah atau apa ini gitu kan? Kan jadinya pola pikirnya seperti itu kan ya. Ya Bu, tapi kalau saya tidak apakah saya harus jawab karena faktor meridian? Sementara lihat dia memang datang bilang kebas, sementara gusinya juga berdarah dan itu benar-benar dia pucat dan segala macam. Berarti saya mengarahnya malah langsung ke defisiensi C dan darah. Boleh, nggak apa-apa Bu Jakoba, boleh saja. Jadi nanti keluhan utamanya kebas, didukung oleh apa? Oh, oleh gusinya ternyata memang sampai sekarang masih sering berdarah. Sementara kebas di mandibula itu adalah daerah yang lokasi anatomisnya ada di sekitar gusi, of course, kan gitu nanti. Yang Uh-uh. Kan gitu nanti cara jawabnya ya. ya Bu. Nah, tapi ini di luar konteks ya Bu Jakoba, di luar Ya, konteks. Kira-kira menurut Bu Jakoba atau menurut Bapak Ibu yang lainnya, ada nggak sih kaitan antara riwayat penyakit pasien yang punya miomi ini dengan angka kejadian gusi berdarah dan impaksi gigi pada pasien yang sekarang? Kira-kira ada nggak kaitannya? Ada nggak hubungannya gitu? Karena ada stagnasi, Bu Chan. Gimana Bu Rizky? Kalau menurut saya ada Bu Isya karena itu di pasien tersebut kan terjadi stagnasi. Ah, stagnasi itu gejala yang muncul awal itu di pasien adalah miom. Tetapi sekarang stagnasi itu masih ada, tetapi ya ada di Amerika Serikat. Tapi sekarang stagnasi itu masih ada, terus apa Bu Rizky? Stagnasi itu beradanya di meridian yang keluhan yang sekarang dirasakan yang terjadi di mandibula. Oke. Ada lagi pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Mohon maaf stagnasinya kalau di meridian stagnasinya stagnasi apa ya? Ini, eh, stagnasi
di Gimana? Terus putus, Mbak Rizky suaranya. sinyal kayaknya ini, Bu. Atau bisa ditulis di chat mungkin kalau sinyalnya susah. Ya, kalau sekarang itu dia posisinya stagnasinya ada stagnasi Qi di meridian. Oke. Terus kita masukkan anunya, diagnosanya plus stagnasi G meridian lagi tambah. Kan sudah diagnosanya sudah hanya defisiensi G dan darah. Berarti di dalam anunya metode terapinya ditambah lagi. Di apa kesimpulan diagnosanya. Nggak perlu Bu Jakoba. Tadi kan saya sudah sampaikan. Ini di luar konteks ya Bu Jakoba. Saya tanya, kira-kira ada nggak kaitannya antara angka apa penyakit dulumium dengan keluhan yang sekarang gitu. Tapi tidak perlu ditambahkan. Ini kan saya sudah sampaikan di luar konteks. Oke, Bu. Nah, Ah, 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 berarti begini, Bu. Berarti misalnya kalau besok kita misalnya ujian, eh, kita diagnosa yang diambil itu sesuai dengan keluhan, walaupun kita menemukan ada apa namanya sindroma lainnya itu hanya di dalam terapi kita lakukan, tapi di laporan tidak, ya Bu. betul sekali Bu Jakoba. Oke, Iya, jadi paham-paham sekalipun nanti saya. lidahnya terlihat, ini nggak mungkin ini lidah yang kotor ini gitu ya, lidah yang seburuk ini gitu ya, kondisi lidahnya. Kok penegaan diagnosanya kok hanya sekedar eh apa ya? Diagnosanya kok hanya sekedar misalnya stagnasi di meridian GB. Kenapa bisa seperti itu? Padahal lidahnya jelas-jelas ini lidahnya sangat parah gitu ya, baik di topografi ginjalnya, livernya, lambungnya itu lidahnya parah gitu. Kenapa ya? Karena keluhannya memang hanya baru ada di meridian GB, keluhan utamanya. Kalau keluhan tambahannya jelas banyak sekali penyakit penyerta yang lain. Itulah pentingnya kita melakukan diagnosa itu mana dulu nih yang mau kita kerjakan mana dulu. Oke, yang paling terasa pada pasien, yang paling nggak enak pada pasien adalah nyeri kepala samping atau migrain. Migrain itu jelas dia meridiannya GB. Nah, ya sudah berarti itu saja yang kita keep. Perkara dia punya penyakit penyerta yang lainnya, kan setelah diagnosa, setelah terapi, setelah saran anjuran dilakukan, kan kita kan pasti evaluasi pasien. Ah, gimana tadi nyeri kepalanya berkurang atau tidak? Oh, berkurang. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kan pasti kita tanya lagi, masih ada keluhan apa? Oh, nyeri kepalanya sudah nggak ada, tapi saya masih punya ini loh, saya masih punya hipertensi, saya masih punya diabetes loh, dan lain sebagainya. Nah, pertemuan selanjutnya adalah kita kerjakan nih yang lainnya. Tapi yang jelas keluhan utamanya sudah diatasi. Itu juga berlaku nantinya ketika Bapak Ibu melakukan ujian kompetensi nasional. Jadi nanti akan ada tuh namanya soal gitu ya, soal kasus. Itu pastinya banyak sekali. Dia sakit kepala, dia mual, tidak nafsu makan, dia ada keluhan kesuburan. Nah, dia juga sekarang ini sedang mengalami gangguan ansietas atau gangguan kecemasan. Banyak ya keluhannya ya. Tapi itu pertanyaannya adalah apa kira-kira yang akan Anda lakukan untuk pasien ini? Nah, harus yang Anda lakukan adalah apakah Anda tangani dulu gangguan kecemasannya? Apakah Anda tingkatkan dulu nafsu makannya? Apakah Anda suburkan dulu rahimnya atau testisnya? Apakah Anda harus menyelesaikan sakit kepalanya dulu? Kan Anda harus memilih tuh di antara beberapa keluhan itu. Nah,
yang paling dirasakan sama pasien saat ini apa? Oh, saat ini yang paling dirasakan pasien adalah sakit kepalanya. Selesaikan dulu sakit kepalanya. Baru setelahnya mau Anda kerjakan kesuburannya, kerjakan kecemasannya, kerjakan tingkatkan nafsu makannya. Itu setelah itu. Gitu. Jadi yang paling pertama harus dilakukan adalah keluhan utamanya dulu apa. Kalau misalnya kita lihat dari kasusnya Bu Rosi, kasusnya CTS, oh di situ tampak bengkak, oh di situ tampak kebas, oh di situ tampak nyeri, tampak apa. Yang harus diselesaikan pertama apa? Kita mau perbaiki ROM-nya dulu, kita mau kempeskan bengkaknya dulu, atau kita mau hilangkan nyerinya dulu. Nah, yang paling dirasakan pasien, yang paling mengganggu pasien itu apa? Oh, ternyata pasien itu sangat terganggu oleh karena nyerinya. Berarti nyerinya dulu yang dikerjakan. Tapi terus ditanya, ini nyerinya skala berapa? 1 sampai 10. Oh, nyerinya ternyata skalanya cuma 3. Tapi yang mengganggu ternyata adalah bengkaknya. Berarti yang harus dikerjakan pertama nyerinya atau bengkaknya? Menurut Bapak Ibu. Oke, Enggaknya. Enggak. bengkaknya Nah, dulu. betul. Nah, Karena ketika bengkaknya mereda, otomatis nyerinya juga akan Sakitnya mereda. berkurang. Berkurang. Betul. Jadi begitu ya. Pasti, saya jamin. Pasien datang ke kita itu nggak mungkin penyakitnya cuma satu. Ketika dia sudah kemana-mana dan tidak sembuh-sembuh, biasanya barulah datang ke kita ya nggak Bapak Ibu? Iya, Betul, betul. Iya Bu, Ica. benar Bu. Beda-beda. Betul kan? Benar. Tapi Tapi kan kalau tetap kita selesai, yang hah? perhatikan keluhan utamanya ya Bu. Betul. Jadi kalau fokus pada keluhan utamanya dulu. Iya iya, makasih. Jadi, tapi pendataannya kita pendataannya keseluruhan ya Bu ya. Keseluruhan Walaupun bisa coba, betul. Pendataannya sebanyak mungkin, selengkap mungkin, tapi diagnosis dan kerjanya keluhan utama aja. jadi untuk kasusnya Bu Jakoba lebih ke Meridian kah gitu, Bu? Nah, monggo Bu Jakoba mau melihat dari segi meridiannya atau mau melihat dari segi si mandibula ini kebas oleh karena ada ge- ada gejala si sampai sekarang gusinya ternyata masih sering berdarah sehingga bisa mempengaruhi meridian, bisa juga mempengaruhi emang gusinya yang masih defisien. Dia tidak bisa mengatur darah supaya tetap ada di dalam pembuluh darah itu juga boleh. Nah, kita lihat dari pasien ini kira-kira lebih mengarah kemana gitu. Ini kan pasiennya Bu Jagoba banyak nih gejalanya. Kalau misalnya Bu Jagoba nanti mau nuliskannya gini, eh karena pasien ini gejalanya banyak, tapi yang ditulis pada keluhan utama Bu Jagoba adalah Pas. miom, misalnya miomnya, ya nanti pasti diagnosa untuk miom gitu. Hmm. Tapi ini yang ditulis kebasnya di Keluhan keluhan Baal. utama. Kebas Baal di area mandibula kanan. Mandibula. ya karena orangnya datang untuk baal mandibula itu. Hmm. Maaf Bu Ca, jadi eh, yang kasus kami yang Bu Jakoba ini berarti miom itu bisa apa jadi salah satu penyebab manifestasi stagnasi darahnya ya? Bisa, bisa Bu Fofi. Walau walau miumnya sudah diangkat Ya, Bu. walaupun miomnya kan sudah diangkat berapa. Hmm. Ya, 1 tahun ya 2024 ya. Ya. Mm-mm. Oke, pertama yang harus Bapak Ibu ingat adalah yang namanya miom kista itu bisa kembali lagi. Oh iya, oh, iya betul Bu. Heeh. Soalnya adik saya ada gitu. Ya, Malahan udah 2 kali operasi ternyata masih ada juga. Dia dokter loh. betul. Karena memang miom kista tuh dia sifatnya bisa kembali lagi. Kenapa bisa kembali lagi? Ingat, yang namanya miom, namanya kista, namanya tumor, itu kenapa dia bisa kembali lagi? Satu, yang namanya stagnasi, dia pasti berhubungan dengan apa? Emosi. 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 Betul. Jadi pandai-pandailah meregulasi emosi. Oh, jadi Emosi. itu ya bisa apa, masukkan sebagai terapi apa tadi supaya dia eh, pandai apa, meredamkan emosinya ya. Manajemen emosi. Ya manajemenkan emosinya. Betul. Itu kalau misalnya Bu Jagoba nulis di keluhan utamanya mau yang miumnya ya. Ya, Iya. enggak, ya. Mm-mm. Heeh. Tapi kalau Enggak. miumnya nanti kita pembahasannya ke sana. Tapi kalau yang lainnya kita pembahasannya beda lagi. Gitu.
Jadi Nah, Jadi sekarang berarti sesuai saya keluhan berarti saya utamanya. menambah di saran itu manajemen emosi tidak perlu ya, Bu? Boleh kok, boleh, tetap boleh kok. Kalau Boleh. saran boleh Bu ya. Kalau saran boleh. Tapi kalau diagnosa cuma satu ya. Ya, diagnosa ah, mengarah pada keluhan utama. oh, Utama jadi ya. saran Mm-mm. jadi saran itu boleh apa aja, yang penting untuk mengapa meriliskan lah ibaratnya ya, untuk berhubungannya ke Hmm. arah eh, apa tadi, masalah utamanya gitu. Iya, betul. Jadi saran itu memang lebih baik dia fokus pada keluhan utama. Ya. Seandainya mau ditambahkan saran yang lainnya, ya tidak apa-apa. Asalkan Oh, sudah ada saran untuk keluhan utama, sudah ada. Ditambah ya. yang lainnya, ya tidak apa-apa. Gitu. Ya, Kalau karena tadi kan kelompok kami ini kan, ya sebenarnya kan Bu Jakoba pasien itu kan tentang Baal tadi yang diutamakannya. Tapi Mm-mm. karena ada keluhan tambahan kayak Niom berapa tahunnya kemarin yang udah dikasih, ternyata Baalnya masih ada gitu. Jadi bisa lah ya kita tambahkan lagi yang tip untuk eh, apa sarannya ya Bu. Boleh. Bisa juga saran itu lebih detail. Contoh saran yang detail adalah, Hmm. misalnya ini kan di sini ditulis istirahat yang cukup. Betul nggak istirahat yang cukup? Betul nggak? Agak Kalau kita salah ya, Bu ya, karena dia tidurnya udah 6 jam ya. Agak salah ya, Bu ya. sebenarnya betul Bu Jakobat, cuman kurang detail. Harusnya lebih detailnya bagaimana? Nah, di kita detailnya ada mungkin misalnya napping pada siang hari. Jadi ketika Anda istirahat makan siang, itu Anda makan siang gitu ya. Habis itu kalau bisa istirahat gitu. Ya off dulu dari sosial media misalnya. Umur-umur 32 tahun itu masih sering-seringnya pasti main sosial media. Jadi yang seharusnya dia bisa istirahat dari sosial media, lihat-lihat TikTok, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat yang lainnya. Dia off-kan HP dulu, makan dengan tenang. Habis itu sudah dia letakkan kepala dulu, paling tidak itu bisa sedikit meriliskan stresnya. Kemudian istirahat yang cukup, misalnya nanti kalau malam sebisa mungkin tidak bergadang, jadi tidurnya kalau bisa dari jam 10 sampai jam 4 pagi misalnya. Jadi dibuat itu sedetail mungkin. Jam tidurnya tuh harus berapa lama. Itu yang namanya saran detail. Kemudian makan yang bergizi itu seperti apa? Anda detailkan lagi. Oh, karena ini pasiennya defisiensi C dan C, berarti harus makan makanan misalnya hati ayam, sayur bayam, Yang mentonik darah. makanan-makanan yang tonic darah misalnya. Oh, kalau makan buah sering-sering makan buah naga ya, kalau bisa yang merah misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh saran yang detail. Minum vitaminnya seperti apa? Oh, Anda masih rutin menstruasi ya? Masih. Oh ya Iya. sudah, berarti ketika Anda menstruasi jangan lupa 1 kali tiap hari minum tablet tambah darah pada malam hari sebelum tidur. Nah, itu adalah saran yang detail. Maaf, Wija, kalau saya boleh nambahkan, apakah saran dan anjurannya seperti ini? Misalnya pola makan, tingkatkan frekuensi makan menjadi 3 kali sehari dengan porsi yang cukup. Kan karena kan selama ini porsi dia kan sedikit. Mm-mm. Apakah bisa seperti itu? Boleh, tapi nanti dipastikan dulu porsi cukup itu seberapa. Karena Oh, pasien ini kurus ya, Bu Jagoba ya? ya, Kalau pasiennya tidak. kurus. Ah, Ya Ya, dikatakan kurus karena berat badannya tidak sesuai dengan tingginya kan. oke. Nah, Kalau kan yang kedua, apa? konsumsi makanan yang menutrisi darah, misalnya Ah, daging, sayuran hijau tua atau kurma. oke. Betul, itu adalah saran yang detail. Ya, dan menguatkan limpa kayak gitu ya. Misalnya makanan hangat itu hindari makan Iya, betul. buru-buru gitu. Betul, betul itu adalah saran yang detail. Ya, jadi kalau aktivitas fisik bisa ya Bu, kita masukkan juga. Boleh, boleh. Soalnya mulai olahraga dengan yang ringan dulu seperti jalan kaki gitu kan. Ah, Apa baik. atau peregangan yoga ringan karena dia kan ada itu sulit tidur juga gitu Nah, kan. boleh. Jadi yang penting adalah sarannya itu sedetail mungkin. Karena pasien kalau dibilang Hmm, hanya nggak boleh makan nggak boleh makan manis. Makan manis itu kan tidak cuma gula, toh Bapak Ibu ya? iya. Karena dia kadang nggak paham ya. Iya. Makan manis. Oh ya nggak makan manis, tapi makan nasinya sehari 5 centong.
5 centong sekali makan misalnya lah itu gula semua loh itu nasi putih kayak gitu kan. Ya. Nah, nggak makan manis tapi makan tuh selalu pakai kecap misalnya kecap kecap manis kayak gitu kan gitu. Nah, jadi Ya. kalau saran sebaiknya detail ya Bapak Ibu ya ke pasien. Ya. Hmm, Ya Ya, nanti Ibu. kami ubah lagi Bu isi apa ya? iya. Isi apa kasus dua ini. Heeh. Jadi memang harapannya ketika kita presentasi kasus ini, Bapak Ibu, kita itu bisa menggali ya, cara mengisi lembar pengkajian pasien itu seperti apa, cara memberikan saran anjuran itu seperti apa, selengkap mungkin, sedetail mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika ujian praktek, supaya nanti ketika Bapak Ibu berhadapan dengan pasien itu sudah tidak bahasa Jawanya kagok. Kagok tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Canggung. Apa ya? Kaku tanggung. Ya, mungkin itu ya. Kalau soal apanya Bu, IDC-nya itu Bu gimana? ICD. ICD. Hmm? ICD-nya kan kami kalau itu apa ya? Mana tadi? Nah, ICD. Belum. Di Nih. bawah lagi. Eh, Nah, Kalau oh, ini. ICD-nya yang sesuai dengan ini Bu bisa SB 8B90.1 Hmm. parestesia, Hmm. dysesteresia, or hypestia after dental procedure, yaitu yang berhubungan setelah prosedur gigi itu. Boleh, boleh. Karena ICD-11 itu kan tinggal di searching aja ya di Ya, Google. Nanti dia oh, pasti. saya dapatnya itu, Bu. Boleh, boleh. ICD-11 ya, bukan yang Ya, 10 ya. iya ICD-11 ini, Bu. Oke. Saya searching itu, Mm-mm. mendapatkan kasus yang kami diskusikan ini, ICD-11-nya itu 08 8B901 itu tadi. Tapi itu di bawahnya kan biasanya kayak ada tambahan sindrom-sindromnya tuh ada nggak Bu Fofi? Kalau saya masih lihat itu, Bu, atau nanti kami tambahkan lagi, Bu. Coba mungkin nanti bisa digali lagi ya. Karena Ya. biasanya kalau misalnya kayak CTS juga kita cari carpal tunnel syndrome itu juga ada sendiri. Tapi di bawahnya itu biasanya akan ada beberapa Oh, contoh sindromnya. Nah, oh, sindrom jadi ada sindromnya juga biasanya itu ya? iya ICD-10 itu kan istilahnya diagnosa secara akupuntur yang diakui oleh WHO kan gitu gampangnya Ya. ICD. Sorry Heeh. 11 maksudnya. Iya. Ya. Bu Ica, ini berarti ICD untuk kasus ICD 11 untuk kasus ini kan itu defisiensi C dan SWE ya, Bu. Mm-mm. Berarti ICD-nya defisiensi C dan SWE gitu ya, Bu ya? Ya. ICD-nya itu yang SE90, nah, itu SF00 tuh defisiensi C dan C. Hmm. Jadi Bu, maaf Bu, Hmm? apakah tadi kan ICD apa? ICD-nya kan yang saya dapatkan itu 08 8B90.1 tadi, apakah kami tambahkan lagi di bawahnya itu sendiri atau kita menurut kita searching lagi, Bu? Coba searching lagi untuk kasus paresthesia after dental procedure itu ada sindrom apa saja. Nah, sindrom Oh, sindrom yang sesuai dengan keluhan utama inilah yang nanti oh, harus dicantumkan. oh iya iya iya. Iya. Nah, contohnya nih kalau ICD-10 ya, ICD-10 itu kan diagnosa hmm. secara medis. Iya. Kita cari kan searching nanti di Google. ICD-10 hipertensi. Itu nanti Hmm. keluar banyak tuh. Hipertensi itu ada kodenya 1. Hmm. Ya, kemudian nanti kita lihat hipertensi yang apa? Hipertensi karena kehamilan, hipertensi karena gagal ginjal, atau hipertensi karena idiopatik. Karena tidak tahu karena apa ini hipertensi esensial, misalnya gitu ya. Oh, ternyata pasien ini hipertensinya esensial. Ya sudah berarti pakainya kode I10. Kalau medis kan seperti itu. Sama Iya. dengan Chinese medicine juga sama. Keluhannya kenapa? Oh, karena pasca operasi, kebas karena pasca operasi. Nah, pasca operasi ini keluhannya kebas. Kira-kira secara Chinese medicine kebasnya itu karena apa? Karena dahak, karena defisiensi C atau karena apa? Itu biasanya ada turunannya. Nanti coba bisa dicari-cari. Jadi mana yang sesuai dengan apa tuh ya? Dengan Betul, keluhan utama tadi ya. betul, betul. Ini ya fokus pada keluhan utama. Ya Bu, nanti insya Allah kami cari lagi. Begitu Berarti ya. bisa nyusul ya Bu Boleh, perbaikannya. boleh nanti perbaikannya langsung di-upload ke Google Drive aja ya.
Ya, berarti diperbaiki lagi ya. Heeh. Oke, mungkin itu pada siang hari ini Bapak Ibu nanti habis ini langsung Dokter Lisa ya ke gawat daruratan, betul? Iya, Betul, Bu. Buca. Betul. Iya, Bu. Istirahat tapi Buca, Buca. Oh, Bu Ica Istirahat mau dulu. nanya. Boleh. Bu Ica, kan saya udah udah konsul sama Bu Ica yang masalah itu ya, proposal TA. Aku sudah kirim ke Google Drive-nya, emailnya kantor Bu Ica ya. Hmm? Izin dicek Bu Ica Oh, judul proposal TA-nya, tugas akhir. oke, nanti saya cek ya. Makasih ya sayang. Oke. Nah, sekaligus karena Bu Rosi sudah memantik api istilahnya ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang lainnya yang bimbingan dengan saya untuk bisa mengirimkan format judul TA dan alasan kenapa memilih TA tersebut. Ya, boleh ke email saya atau kalau mau by WhatsApp boleh, tapi tidak mengirim file yang di WhatsApp. WhatsApp saya beberapa hari ini kepenuhan, terus kemarin sempat error, jadi semua chatnya malah jadi kehapus. Mohon maaf ya. Kalau Jadi kalau hanya untuk konsultasi boleh kan Bu, kalau melalui WA? kalau konsultasi boleh, tapi nanti kalau misalnya ada file, tolong dikirimkannya di email ya supaya bisa terarsip. Ya, Baik, Buca. kebetulan saya memang dengan Bu Ica. Buca satu, Buca Baik, satu Buca. judul kok bisa atau harus harus beberapa judul? Kalau bisa minimal 2 judul ya Bu Jakoba ya. Oke, Bu. Minimal 2 judul. Terus mau kenapa kok ambil judul itu? Ya, terus apa Ah, toh yang beda dari judulnya Bu Jakoba dibandingkan penelitian sebelumnya apa toh kebaharuannya apa toh yang beda gitu ya. ya, Bu Siap, Ica. Buca. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu yang mau kita diskusikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkah ya. Semoga Bapak Ibu Amin. lancar kuliahnya sampai nanti wisuda. Amin. Amin. Bu, terima kasih Pak Ya, Ibu. Terima kasih, Makasih Bu Bu Ica, Ica. ilmunya, Ica. saran-sarannya Bu Ica ilmunya. Semoga Bimbingan Makasih. saya. sukses. Thank you Sudah very selesai ya, Nia, ya? Sudah Mbak Pia, sudah di Tapi nggak Makasih ya Mbak dimatikan Bia. Mbak Bia makasih menu. banyak ya, Iya, iya. jazakil khairan ya. Ya, sudah stop Terima kasih recordingnya. Makasih, Bu Bu Bia. Dia. Sama-sama, Bu. Tapi ini Zoom-nya nggak dimatikan toh? Nggak apa-apa, nanti bisa masuk lagi. Bang Dokter Henry. Liza kan Iya, jam berapa? Iya, nanti nanti setengah habis satu ini kalau nggak salah. Sholat dulu ya. satu Sudah jam disoma jam dulu, lagi. teman-teman. Oke, Isop dulu. makasih. Sholat dulu. Mbak Bia bisa di stop recordingnya. Terima kasih.